Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susan Erawati dengan NIM 19060062. Saya merupakan mahasiswa di jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang ekonomi politik neoliberalisme yang mencakup 5 subtopik. Yang pertama yaitu ordoliberalisme yang bermazhab Freiburg. Yang kedua, neoliberalisme anti negara. Yang ketiga, perkembangan spirit kapitalisme. Yang keempat, meluasnya pengaruh neoliberalisme. Dan yang kelima yaitu dari bantuan ke berdagang. Pertama, kita masuk kepada materi ordoliberalisme yang bermazhab Freiburg. Pada tahun 1928 sampai tahun 1929, sekelompok ahli, diantaranya William Röpke, Walter Eucken, Franz Bohm, Alexander Rostow, Albert Muller, dan Armand, dan lain-lain, yang tergabung dalam mazhab Freiburg, mengembangkan gagasan ekonomi politik yang beraliran liberal. Gagasan-gagasan mereka disebarkan melalui sebuah jurnal yang berjudul Ordo, Jahbur für die Ordnung für Wirtschaft und Gesellschaft. Karena nama jurnal tersebut, gagasan mereka lebih populer disebut dengan ordo liberal. Sebutan lain bagi aliran pemikiran ordo liberal ini adalah neoliberal. Akan tetapi dalam hal ini harus dicatat bahwa neoliberal yang dikembangkan kelompok ordo liberal ini tidak sama dengan mazhab neoliberal yang kita kenal seperti sekarang ini. Pemberian embel-embel neo bagi pemikiran kelompok orde liberal ini hanya untuk membedakan dengan pandangan liberal klasik pada abad ke-18 dan abad ke-19. Perbedaan yang mendasar dari pemikiran orde liberal sesuai mazhab Freiburg ini dibandingkan dengan pandangan liberal klasik dan neoklasik ialah bahwa pandangan orde liberal sudah mengakomodasi kritik yang dilancarkan oleh pakar-pakar sosialis atau Marxis terhadap liberalisme klasik. Jadi, kalau pemikiran-pemikiran aliran neoklasik masih dalam kerangka ekonomi pasar, sistem yang disusun oleh ordo liberal adalah ekonomi pasar sosialis atau socialism marxist atau social market economy. Social market economy yaitu sebuah sistem ekonomi bebas, namun juga dengan berbagai regulasi pemerintah agar terhindar dari konsentrasi kekuasaan ekonomi, sekaligus untuk menjaga keadilan dan efisiensi. Sebagai sebuah sistem ekonomi pasar sosialis, sudah berusaha memerangi kekuasaan sektor publik maupun privat atas pasar sekaligus memerangi pasar bebas tanpa aturan maupun kecenderungan perencanaan yang bersifat otoriter. Para pakar yang menggagas ordo liberal tidak percaya bahwa pasar dan persaingan atau kompetisi sebagai sesuatu yang alami dan berjalan menurut hukum universal. Bagi mereka, pasar hanya merupakan salah satu dari berbagai model hubungan sosial yang merupakan hasil bentukan dari manusia. Karena pasar ini merupakan hasil ciptaan manusia, bukan sesuatu yang alami, maka lembaga yang bernama pasar ini bisa saja dihapuskan atau dibatalkan. Para ahli ordo liberal percaya bahwa kinerja pasar memerlukan tindakan politik. Dalam hal ini, pemerintah harus menjalankan fungsi menciptakan iklim yang kondusif sehingga pasar bisa beroperasi secara adil dalam suasana kompetitif. Berbeda dengan aliran liberal klasik, ordo liberal menolak konsepsi sejarah yang menganggap bahwa perubahan sosial bersumber dari proses perubahan ekonomi kapitalis. Bagi mereka, sejarah kapitalisme adalah sejarah institusional ekonomi, di mana antara ekonomi dan infrastruktur sosial terdapat kaitan sebab akibat yang berlaku timbal balik, bukan berjalan searah. Jika demikian halnya, kinerja kapitalisme tidak berasal dari logika kapital, sebab transaksi ekonomi hanya salah satu dari berbagai bentuk relasi sosial. Dalam hal ini, relasi sosial ada bukan untuk mengabdi pada kapitalisme, melainkan kapitalisme ada untuk membangun berlangsungnya relasi sosial.
Dengan demikian, kapitalisme sebagai hasil kreasi manusia bisa diubah dan diarahkan sesuai kebutuhan hubungan sosial. Sesuai logika tersebut, ordo liberal percaya bahwa segalanya terkonsentrasi sesuai bisnis ke perusahaan-perusahaan besar bisa dicegah dengan berbagai bentuk politik kebijakan sosial seperti sistem kesejahteraan. Selanjutnya yaitu neoliberalisme anti negara. Sebagai implikasi dalam ajaran neoliberalisme, masyarakat dan negara hanyalah instrumen yang diperlukan untuk menjamin terjadinya proses akumulasi kekayaan oleh anggota-anggota partikular dalam masyarakat. Dengan demikian, sesuai ajaran neoliberalisme yang anti negara ini, peran negara harus surut, digantikan oleh individu-individu swasta. Di sini, pasar dideregulasi, debirokratisasi, privatisasi, dan pengurangan program-program kesejahteraan dan subsidi dijadikan sebagai mantra untuk mengatasi berbagai masalah sosial ekonomi sekaligus untuk mengejar pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pada intinya, mereka menginginkan pemerintah disingkirkan dari segala urusan ekonomi dan menyerahkan urusan tersebut pada pasar. Tokoh-tokoh neoliberalisme. Tokoh-tokoh yang termasuk dalam kelompok neoliberalisme yang sangat mengagungkan pasar ini cukup banyak. Di antaranya yang paling terkenal ialah F.A. Hayek, Milton Friedman, Gary S. Beckett, dan George Stigler. Sebagian tambahan informasi, kebanyakan dari pendukung neoliberalisme anti negara adalah orang Yahudi yang berlatar belakang pendidikan ekonomi di University of Chicago. Dari berbagai tokoh yang disebutkan di atas, F.A. Hayek dapat dikatakan sebagai motor aliran neoliberalisme. Hayek lahir di Vienna, Austria tahun 1900 dan pada usia 27 tahun menjadi Direktur Austrian Institute of Economic Research dari tahun 1927 hingga tahun 1931. Ia menjadi pengajar di London pada tahun 1931 sampai dengan tahun 1950. Kemudian pindah ke Chicago hingga tahun 1962. Buku-buku yang dituliskan Hayek antara lain The Road of Serfdom yang diterbitkan pada tahun 1944 dan The Fatal Choice, The Error of Socialism yang diterbitkan pada tahun 1988. Pada tahun 1974, Hayek dianugerahi hadiah Nobel dalam bidang ekonomi. Sejarah terbentuknya kelompok pendukung neoliberalisme ini dimulai ketika tahun 1947 Hayek mengundang beberapa pakar dari Amerika Utara dan Eropa untuk menghadiri sebuah konferensi di Mont Pelerin, Swiss. Pakar dari berbagai latar belakang keahlian tersebut diantaranya yaitu Milton Friedman, George Stigler, Karl Popper, Lionel Robbins, Wilhelm Röpke, Ludwig von Mises, Michael Polanyi, Salvador Di Madariga, Walter Eucken, dan lain-lain. Dari hasil konferensi tersebut, kelompok yang dinamakan dengan Mont Pelerin Society atau sering disebut dengan MPS, agar bisa mengikuti perkembangan yang terjadi, mereka mengadakan pertemuan rutin setiap 2 tahun. Pengaruh pemikiran kelompok MPS ini sangat besar dan masih serta makin dirasakan pada milenium ketiga saat ini. Selanjutnya kita masuk kepada gerakan anti negara. Dari beberapa hal yang telah kita bahas sebelumnya, jelas bahwa pada intinya kubu neoliberalisme menentang campur tangan pemerintah yang terlalu jauh dalam ekonomi, seperti yang dianjurkan oleh Keynes. Apalagi seperti yang dipraktikkan di negara-negara sosialis atau komunis. Dalam pandangan mereka, campur tangan pemerintah yang terlalu dalam
justru akan mematikan kreativitas individu. Pemasungan kreativitas individu ini perlu dicegah, sebab akan menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Bagi pendukung neoliberalisme, pertumbuhan ekonomi akan optimal jika dan hanya jika lalu lintas barang atau jasa dan modal tidak dikontrol oleh aturan atau regulasi apapun. Optimalisasi itu sendiri hanya akan terjadi bila barang dan jasa serta modal dimiliki sekaligus dikuasai oleh orang perorangan yang akan digerakkan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Kubu neoliberal seperti halnya Ordo Liberal menentang campur tangan pemerintah yang terlalu jauh dalam bidang ekonomi, sebab ini akan mengancam hak-hak individu. Perbedaannya, kalau Ordo Liberal melihat transaksi hanya sebagai salah satu dari sekian bentuk relasi sosial, kubu neoliberal mencoba menerapkan prinsip transaksi ekonomi pada semua bidang hubungan sosial. Jadi, cara masyarakat melakukan transaksi dalam berbagai kegiatan ekonomi sesuai mekanisme pasar bukan salah satu dari sekian bentuk relasi antar manusia, sebagaimana dikemukakan oleh pakar-pakar ahli Ordo Liberal, melainkan satu-satunya bentuk modal yang mendasari sebuah tindakan dan hubungan antar manusia, apakah itu persahabatan, keluarga, hukum, atau tata negara. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan spirit kapitalisme. Dilihat dari perjalanan sejarah spirit kapitalisme, dimulai pada abad pencerahan di Eropa, abad ke-18. Abad pencerahan atau Renaissance ditandai oleh tumbuh dan berkembangnya masyarakat industrial di Eropa, terutama di Inggris, yang didorong oleh berbagai penemuan atau inovasi baru, seperti penemuan alat atau mesin pemintalan, mesin uap, dan inovasi lainnya. Sebab dampak dari ditemukannya berbagai macam inovasi tersebut, teknologi berproduksi semakin maju. Kemajuan dalam berbagai bidang teknologi menyebabkan produktivitas naik dan ongkos produksi turun. Perpaduan kedua faktor tersebut mengakibatkan terjadinya peningkatan produksi, yang pada gilirannya mendorong permintaan terhadap berbagai macam jenis barang dan jasa. Rendahnya biaya transportasi dan komunikasi juga telah ikut mendorong perdagangan antar negara. Selanjutnya, akumulasi modal, penemuan wilayah baru, pencarian bahan baku, dan pasar produk industri juga ikut mendorong ekspansi tatanan model industrial yang berpusat di Eropa. Kemajuan industri pada abad ke-18 di Eropa, terutama di negara Inggris, ditandai dengan bekerjanya mekanisme pasar dan intervensi negara pada level minimal. Sesuai dengan pandangan liberal klasik Adam Smith, kegiatan ekonomi akan lebih berkembang jika diserahkan kepada pelaku-pelaku ekonomi sesuai kepentingan masing-masing. Walau tiap orang bertindak atas dorongan mencari yang terbaik bagi dirinya masing-masing, adanya kompetisi secara sehat dan bekerjanya mekanisme pasar akan menjamin terciptanya keseimbangan yang membahagiakan semua pihak. Sistem ini juga dianggap paling efisien sesuai kriteria Pareto optimum. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh Thatcher dan Reagan. Semangat kapitalisme dan kejayaan neoliberalisme mencapai puncaknya pada era pemerintahan Margaret Thatcher di Inggris dan Ronald Reagan di Amerika Serikat. Thatcher dan Reagan sama-sama menginginkan agar peran negara dikembalikan pada fungsi dasarnya. Dua lembaga yang sangat mewarnai kebijakan Thatcher yaitu The Institute of Economic Affairs yang sering dikenal dengan IEA yang lebih banyak dikonsentrasikan pada persoalan ekonomi, dan Center for Policy Study yang dapat dikatakan menjadi pusat ide untuk gagasan
sosial Partai Konservatif di Inggris. Sesuai saran kedua lembaga tersebut, oleh Thatcher kebijakan kesejahteraan untuk rakyat yang dilakukan selama ini dikecam. Kekuasaan dan campur tangan pemerintah banyak dikurangi. Campur tangan negara dituduh sebagai biang keladi merosotnya pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan defisit anggaran belanja. Pendeknya, negara dijadikan kambing hitam atas kegagalan ekonomi yang terjadi pada tahun 80-an. Hal yang sama dilakukan oleh rekan sejawatnya Ronald Reagan di Amerika Serikat. Walaupun di Amerika Serikat pemerintah nasional terlibat dalam urusan domestik sejak era New Deal yang digagas oleh Roosevelt, oleh Reagan kebijakan New Deal tersebut digantikan dengan New Federalism, dan hal-hal yang bisa diselenggarakan oleh swasta diserahkan pada swasta. Melalui kebijakan privatisasi, sejumlah fungsi negara dikontrak kepada swasta. Selanjutnya yaitu pengurangan tanggung jawab sosial pemerintah. Sebagai konsekuensi dari perubahan kebijakan yang dilancarkan oleh Thatcher dan Reagan, negara tidak lagi bertanggung jawab membantu orang-orang yang tidak produktif. Peran pemerintah dibatasi hanya untuk menciptakan sebuah kerangka di mana tiap orang bekerja sama dengan baik mengejar tujuan masing-masing. Sebagaimana diungkap oleh John Gray dalam Beyond the Right yang dikutip, yaitu peran pemerintah adalah mengurangi kejahatan-kejahatan dalam diri manusia dan menyediakan sebuah kerangka di mana rakyat dan masyarakat dapat mengejar tujuan-tujuan mereka, tidak untuk menjamin kesejahteraan umum. Selanjutnya yaitu meluasnya pengaruh neoliberalisme. Paham neoliberalisme dengan mudah diterima di Inggris dan Amerika Serikat. Sekarang bagaimana pemerintah terhadap paham ini di negara-negara Eropa Barat dan negara-negara industri maju? Oleh para pengkritiknya, model neoliberalisme Anglo-Amerika ini mulanya dianggap sangat kejam, dan karena itu awalnya tidak disetujui oleh sebagian besar politisi di Eropa Daratan. Alasan penolakan mereka karena masyarakat Eropa pada umumnya masih menghargai model solidaritas sosial yang dicapai dengan sistem kesejahteraan yang komprehensif dan kerjasama ekonomi. Mereka juga mempunyai keyakinan bahwa perekonomian harus dikelola demi masyarakat umum, bukan demi individu-individu. Dalam pandangan mereka, kapitalisme pasar bebas yang menekankan deregulasi dan privatisasi serta pengurangan program-program kesejahteraan dianggap sebagai suatu hal yang berlebihan. Selanjutnya kita akan membahas dari bantuan ke berdagang. Berbeda dengan negara-negara maju di Amerika Serikat dan Eropa Barat yang mengadopsi paham neoliberalisme atas kemauan sendiri, di negara-negara yang berkembang, agenda neoliberalisme mudah masuk karena pengaruh berbagai institusi atau lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia, serta diagendakan ekonomi pasar bebas oleh GATT yang kemudian digantikan dengan WTO. Semua lembaga suprastruktur yang disebutkan itu sesuai konsensus Washington bertanggung jawab mempromosikan dan menyebarluaskan penggunaan mekanisme pasar bebas di negara-negara anggota, apalagi di negara yang mendapat bantuan. Perubahan paradigma perdagangan internasional dari keunggulan absolut sesuai dengan pandangan Adam Smith ke keunggulan komparatif sesuai pandangan David Ricardo, dan kemudian ke keunggulan kompetitif dari Mitchell Porter juga telah mengubah peran negara dalam kancah perdagangan internasional. Dengan paradigma keunggulan kompetitif, negara tidak hanya berdagang, tetapi juga bersaing.
Agar menang dalam persaingan, tiap negara harus berlomba memperebutkan modal dari FDI. Untuk itu, pemerintah harus menghapus segala aturan dan birokrasi yang menghambat masuknya modal asing. Bahkan, kalau perlu, pemerintah juga merayu lebih keras dengan memberikan berbagai macam fasilitas dan periode pembebasan pajak. Demikianlah secara berangsur-angsur yang namanya bantuan diganti dengan berdagang melalui Foreign Direct Investment atau FDI. Kalau dulu jumlah bantuan dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang jauh lebih besar dari FDI, sejak tahun 1992, jumlah FDI sudah melewati jumlah bantuan. Sekarang perbedaan di antara keduanya makin melebar. Menurut Nurema Hertz pada tahun 2003, pada tahun 1997 saat saja jumlah FDI sudah melebihi 160 miliar US dollar. Sedangkan volume bantuan hanya seperempatnya, yaitu sekitar 40 miliar US dollar. Dari uraian tersebut cukup jelas bahwa tuntutan perubahan politik yang demokratis dan tata pemerintahan yang baik yang awalnya bersifat netral, sekarang berubah menjadi tuntunan yang bermuatan agenda neoliberalisme untuk meminggirkan peran negara, dan kemudian digantikan dengan kekuatan yang dipercaya lebih sakti, yaitu pasar.